Kalau hanya sebatas teman kan tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai menikah itu sudah melanggar hukum. Walaupun menikah secara agama pun melanggar hukum, tidak boleh. Karena statusnya masih istri orang. Ya. Jadi masyarakat juga bisa menilai kan, selama ini dari Aska dituduh selingkuh, dari Aska nuduh Nindi selingkuh. Masyarakat bisa menilai siapa yang sedang dekat sama orang lain, begitu kan? Itu aja masyarakat yang menilai. Kita nggak bisa memaksakan bahwa yang salah si Aska, yang salah Nindi, nggak bisa. Masyarakat bisa menilai dari perkembangan yang ada. Iya, kalau selingkuh ini masuk pasal 284 tentang perzinahan kan harus masuk pidana. Selama belum masuk pidana kan belum bisa dibuktikan. Tapi kalau dari sisi sosial kan bisa menilai ini orang salah apa tidak begitu. Ini masih suami orang tapi kok dekat sama perempuan lain, atau ini masih istri orang kok sudah pacaran sama orang lain. Masyarakat pasti bisa menilai. Itu nggak boleh. Aska sih fokusnya pokoknya anak, dia nggak peduli masalah Nindi dekat siapa, nggak peduli lah, sudah dia juga sudah mau cerai kan, ya sudahlah, dipertahankan awalnya kan demi anak-anak sama keluarga. Begitu Aska sudah tahu ada laki-laki lain, yang tahu dari rekaman itu dari babysitter kan, nyebut namanya, ya sudah Aska sudahlah, hatinya sudah diisi orang lain, Aska mundur. Nah itu bisa menilai sendiri kan masyarakat pihak siapa. Karena orang memahami selingkuh itu bagaimana sih kan begitu. Yang jadikan humor lah, selingan indah keluarga utuh lah gitu kan. Nah itu juga yang dihubungkan dengan masalah hubungan yang tidak benar begitu. Kita nggak bisa menjudge si A ini yang salah gitu, masyarakat biar menilai aja. Saya menggambarkan bahwa sudah dapat surat dari Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2022 bahwa putusan kasasi sudah turun ya. Jadi sudah diputuskan yang intinya seperti tingkat pertama dan tingkat kedua terjadi perceraian antara Aska dan Nindi. Itu aja. Jadi isinya sama, jadi mereka bercerai dengan alasan masing-masing ya. Jadi dengan alasan dari Nindi apa, dari Aska juga apa, kemudian anak juga begitu. Anak di bawah asuhan Nindi, namun tidak boleh menutup akses atau mempersulit Aska untuk ketemu anak-anak tersebut. Kalau masalah upaya hukumnya bagaimana, nanti kembali ke Aska lah, karena masih ada satu upaya hukum, yaitu PK ya, peninjauan kembali. Selama mereka belum mendapatkan akta cerai, mereka masih suami istri. Ya. Jadi tidak ada yang boleh mengklaim sudah bercerai, belum boleh. Karena menikah ada buku nikahnya, bercerai ada akta cerainya. Kadang-kadang di masyarakat itu salah, saya udah cerai secara agama, nggak boleh seperti itu. Kita negara hukum, jadi hukum agama pun sudah diadopsi oleh kompilasi hukum Islam. Kalau yang mengajukan laki-laki harus ada ikrar talak. Kalau yang mengajukan perempuan ada namanya penjatuhan talak oleh majelis hakim. Buktinya apa mereka bercerai? Ada akta cerai. Sebelum ada akta cerai, pasangan suami istri tetap sebagai suami istri secara hukum. Betul, ya. Kalau mau nggak mau dengan putusan kasasi kan harus diterima. Tapi semua pihak nanti setelah baca putusannya bisa mau PK apa tidak. Misalnya Aska merasa dipersulit ketemu anak nih, bisa aja PK nanti. Dengan alasan dipersulit ketemu anak, maka pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Agung itu minta dibatalkan supaya asuh anak ke Nindi dibatalkan juga karena mempersulit ketemu anak dengan ayahnya Aska, begitu kan bisa. Tapi kalau masalah cerai kayaknya sudah enggak lah, hatinya juga sudah tidak mau terima Nindi kan, begitu. Nah itu nanti kita lihat bisa PK. Kalau nggak PK bisa aja gugat masalah anak bisa. Walaupun ditetapkan oleh pengadilan agama ternyata ada pelanggaran dari isi putusan kan. Di putusan itu jelas tidak boleh menutup akses atau mempersulit Aska ketemu anak-anak. Ternyata dipersulit, bisa kita gugat, dibatalkan itu. Kemarin ketemu di rumah itu ternyata ya itu tadi malah anak ini kayak dimanfaatkan ya kata Aska itu. Jadi di rumah beberapa hari itu malah ngambil-ngambil foto di handphonenya Aska, dikirim. Ya foto-foto diambil yang dari di handphonenya Aska itu dikirim ke. Jadi akhirnya gimana sih anak disuruh ke sini malah begini kata Aska. Yang mana
foto-foto apa nanti ya Pak? Ya kemarin yang rame sempat mau dilaporkan ke Polres kan dengan siapa itu kan ngambil dari fotonya Aska. Jadi jangan sampai sekarang sudah cerai, Aska sama Nindi cerai, masing-masing harus memikirkan kebaikan anak, mental anak, psikologi anak ya. Jangan sampai memanfaatkan anak ini untuk kepentingan Nindi atau kepentingan Aska, itu jangan. Sekarang sudahlah cerai, udah cerai. Nindi sudah ada pasangan, Aska sudah ada pasangan ya. Sekarang dua-duanya memikirkan anak aja. Nggak usah cari kelemahan masing-masing lah, sudah pada tahu kan. Begitu. Ya kayak dimanfaatin. Ya janganlah, itu kan salah satu sifat yang tidak baik tadi kan. Nah itu jangan sampai terjadi pada anak. Itu pesannya Aska begitu. Jadi biarkanlah anak itu cara normal aja, ketemu ayahnya, ketemu ibunya. Jadi seolah-olah mereka itu tidak kehilangan figur ayah dan ibunya begitu. Artinya dengan begitu kayak mengajak untuk membantu juga Bapak ayah. Nah itu kesimpulannya kira-kira begitu. Tapi kan tidak bisa kita menuduh kan. Tapi jangan sampai itu terulang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.